Halo Sobat Eka TV, ketemu lagi dengan saya Eka di channel Eka TV. Hari ini saya mau bahas lagi mobil langka nih, jarang banget ketemu di jalan. Toyota Super Kijang Ranger tahun 86. Ini dia unitnya di belakang saya, merah merona, sama yang punyanya itu Om Sony dari Kandang Bersama. Nah, sebelum kita lanjut ke videonya teman-teman, jangan lupa saya minta tolong untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu, lalu kalian like dan sertakan komentar kalian di kolom komentar bagaimana kondisi atau performa dari Toyota Super Kijang Ranger tahun 86 SSX yang sangat langka. Ini dia videonya, check this out. Toyota Super Kijang Ranger ini teman-teman bisa dilihat merona banget, merah ya, sangat antik dan menarik menurut saya kalau ketemu di jalan. Nah, saya mau bahas satu persatu bagian depan dari Toyota Super Kijang Ranger ini. Oh ya teman-teman, ini Toyota Super Kijang ini dia pintunya cuma ada 3, sangat langka dan sangat jarang. Bisa dilihat cuma beberapa unit yang ada di jalanan. Nah, kita langsung ke bagian depannya. Untuk bagian depan dari Toyota Super Kijang ini, untuk bagian lampu-lampu ini masih sangat original, terjaga dan masih Koito Jepang ya. Ini bahannya kuat banget. Dan namanya Toyota Super Kijang, otomatis bentuknya itu kotak. Walaupun bentuknya kotak, nggak tahu kenapa kalau mobil yang ini saya suka, karena kelihatan tuh rapih ya, bagus banget. Nah, di sampingnya ini sudah ada lampu sein dan lampu senja mungkin ya. Dan di bawah ini ada custom. Sebenarnya tuh di bawah tuh nggak ada lampu fog lamp seperti ini, cuma sama pemiliknya Om Sony nih pengen lebih ganteng, dia ditambah pakai fog lamp. Sedangkan untuk bagian bumper ini masih bawaan. Lanjut ke bagian tengah teman-teman. Ini grillnya tuh klasik banget, ciri khas dari Toyota Super Kijang kotak ya, dengan aksen ciri khas Toyota besar sekali, menegaskan bahwa ini dari brand Jepang ya, kerjasama Indonesia Jepang itu Kijang. Nah, ini untuk bagian depan dari Toyota Super Kijang. Kita lanjut ke bagian sampingnya. Nah, ini dia bagian kaki-kaki dari Toyota Super Kijang ini. Bisa dilihat teman-teman, ini walaupun mobilnya tua, tapi yang punyanya nih Om Sony itu kebangetan menurut saya. Dia diceperin seperti ini, gak mau kalah sama mobil-mobil muda. Nah, kita bahas profil bannya. Yang pertama ini profil bannya tuh dia ringnya 17 dengan custom, peleknya itu mereknya Arbet ya. Ini sangat langka sekali teman-teman di pasaran dengan pelek, saya nyebutnya pelek cangcut kali ya, tapi ini sangat langka peleknya Arbet ini. Nah, dan ada custom juga, ini udah ada pakai sen custom dan ini sen juga. Jadi sebenarnya nggak ada bawaannya ya dari Super Kijang ini, cuma ini di custom sama Om Sony nih. Nah, untuk bagian spion dia masih standar ya, biasa, nggak ada yang spesial. Ciri khas Super Kijang lah, Kijang kotak, dia bentuknya masih kotak. Nah, untuk bagian samping ini daun pintu sama pada tahun 90 seperti ini dan ada lubang kunci juga. Dan di samping saya ini yang keren banget tuh, ciri khas dari Super Kijang, ada stikernya besar banget seperti ini, Super Kijang, cantik sekali. Nah, untuk bagian atas ini sudah ada seperti tempat penyimpanannya, disebutnya ini roof box, bagus sekali. Jadi walaupun tahun 86 tapi gaya-gayanya ini lebih-lebih dari tahun 2020. Kita lanjut ke bagian belakang. Toyota Super Kijang tahun 86 ini adalah generasi ketiga. Yang pertama itu Kijang Buaya, generasi kedua Kijang kotak, dan ini dia generasi ketiga dari produk Toyota Kijang, disebutnya Super Kijang. Ini mobil sangat langka teman-teman, karena dia pintunya cuma ada 3, di depan 2 dan di belakang ini 1. Kita bahas bagian belakang satu persatu. Nah, di bagian belakang ini tidak ada yang istimewa menurut saya, cuma ya ini ada lampu ya dengan kondisi menyatu. Dia ada stop lamp, lampu sen dan lampu mundur. Dia satu kesatuan. Lalu di bagian tengah ini sudah ada handle buka tutup bagasi
Dia handle-nya pendek ya, berbeda dengan Kijang Kapsul, dia handle-nya panjang dan lebar. Nah, untuk bagian kaca belakang dia tidak ada ornamen apa-apa, polosan aja, tidak ada wiper, tidak ada kecerutan, tidak ada spoiler atau apa-apa. Nah, sedangkan untuk bagian bawahnya dia sudah ada bumper bawaan original. Ini saya pengen cobain ya kuat atau enggak ini. Secara dia tahun 86 sampai 2020 udah lama, ini kekuatannya masih kuat nggak? Masih kuat teman-teman, dan masih empuk sekali. Nah, ini bagian belakangnya. Oh ya, kita lanjut ke bagian samping. Saya pengen ngeliat ini bagian samping dari Super Kijang ini. Dia nggak ada pintunya nih teman-teman. Nih, nggak ada pintunya. Jadi pintunya itu cuma ada 3 di maksud saya di depan itu 2, di supir dan penumpang, dan di bagian bagasi itu 1. Ini jadi 3 pintu ya teman-teman. Kita langsung coba lihat bagian bagasinya seperti apa. Nah, ini tinggal dibuka aja ya seperti ini. Ini bagian bagasinya sebenarnya tuh ini ada 3 row, cuma sama Om Sony dia udah di custom, pengen luas dan lega kabinnya. Jadi posisi tempat duduk yang kedua ini jadi yang ketiga. Nah, di bawah ini udah ada tempat penyimpanan ya, ban serep dan lain-lain lah. Nah, mungkin ini kondisi dari bagian belakang Super Kijang tahun 86. Sekarang saya sudah di dalam kabin Super Kijang ini teman-teman. Ini ciri khas tahun 80-an ya, lebih tua lagi dari tahun 90-an. Aksennya itu mengingatkan kita pada film-film zamannya Warkop DKI nih, film-film Dono gitu. Nah, teman-teman, saya mau bahas bagian setirnya dulu. Bagian setirnya ini masih original dengan ciri khas lambang tulisan Toyota di tengah tombol klakson, dan bahannya juga ini masih terawat menurut saya. Bagus ya. Walaupun ini belum power steering, dia masih manual. Tapi nanti kita cobain lah bagaimana kondisi dari setirnya. Nah, untuk bagian speedometer dia masih analog, klasik banget, jadul, ciri khas dari tahun 80-an. Dan tombol-tombolnya ini ada yang unik teman-teman. Dia tuh ini bukan dipijit tapi ditarik seperti ini. Tuh, klasik banget nih. Nah, untuk bagian tengah, kita bahas bagian tengahnya dulu. Ini tidak ada yang spesial dari dashboardnya, cuma ini ada frame untuk head unit, dan di bawah itu ada untuk pengaturan AC. Walaupun ini pengaturan AC-nya kurang dingin ya, secara mobil tahun 80-an belum di custom loh, kompresor, kondensor, jadi wajar aja sih kalau AC-nya kurang dingin. Lagian zaman dulu tuh nggak sepanas zaman sekarang ya, jarang macet kalau zaman dulu tuh. Nah, ini dia ada lighter juga seperti ini, dan lagi-lagi ada untuk tempat asbak rokok. Nah, di bagian sebelah kiri dashboard ini udah ada penyimpanan, tinggal ditarik ke atas seperti ini dan dikunci lagi. Lanjut ke bagian atas teman-teman, kaca kabinnya tuh dia masih fix, belum ada dynamic view, dan di sebelah atasnya tuh ada sun visor. Ini masih ori ya, pakai custom nih buat tempat CD, kayaknya seneng dengerin lagu yang punyanya. Nah, untuk bagian tempat duduk ini masih original, ornamen-ornamennya juga ini bahannya fabric ya, kain, ini bludru asli loh. Super Kijang dengan bahan seperti ini sangat kental sekali dengan ciri khasnya, menunjukkan bahwa dia tuh tahun 80-an banget gitu. Dan untuk ketebalannya ini cukup tebal tapi tidak keras ya, ini empuk. Dan saya pengen ngasih tahu, untuk mobil-mobil tahun 80-an, 90-an, dia didesain untuk tempat duduk tuh bukan hanya tebal tapi empuk, jadi nyaman sekali untuk berkendara. Nah, untuk bagian samping dia belum power window ya, masih engkol seperti ini. Ya, inilah tampak bagian depan interior dari Super Kijang Ranger tahun 86. Kita lanjut ke row kedua. Sekarang kita akan masuk ke row kedua. Nah, bagaimana caranya? Karena ini nggak ada pintunya nih teman-teman di belakang. Jadi caranya tuh kita buka dulu reclining yang ada di depan seperti ini, dan otomatis dia sliding. Yuk kita masuk. Nah, teman-teman, ini posisi duduk saya sangat luas sekali. Kenapa? Karena ini harusnya tuh ada row kedua dan row ketiga, tapi ini sama Om Sony dia di custom seperti ini biar anak-anaknya tuh bisa nyimpan kasur di bawah. Jadi kalau bepergian jauh atau rekreasi ini sangat nyaman sekali. Nah, untuk tingkat kenyamanannya teman-teman, karena ini mobilnya tahun 80-an,
Jadi mungkin tidak senyaman mobil-mobil muda, tapi untuk tingkat keluasan dan kenyamanan tempat duduk ini sangat nyaman sekali. Ini empuk banget loh teman-teman. Dan di bagian tengah kursinya nggak ada. Jadi kita kalau misalnya mau makan-makan atau botram lah ya istilahnya, bisa nih di bawah. Nah, ini sangat lega, sangat luas. Ini bisa muat untuk 4 orang menurut saya, 3 orang dewasa atau 4 orang anak-anak ya. Nah, ini pengaturan kacanya seperti ini, tinggal digeser aja. Dia nggak ada engkol ataupun power window, jadi masih klasik banget ya. Nah, dan untuk bagian sebelah kiri atas saya ini udah ada hand grip 1, di depan 2, dan di sebelah kanan ini nggak ada ya. Sedangkan untuk lampu kabin ini ada 2 ya, di belakang 1 dan di depan 1. Nah, mungkin ini kondisi bagian interior row kedua dan row ketiga, padahal row ketiganya udah nggak ada ya. Ya, langsung aja kita test drive sama Om Sony, pemilik dari mobil Super Kijang ini. Om Sony ini termasuk legenda dari klub-klub Toyota Super Kijang. Ya, langsung aja lah. Sekarang kita langsung test drive aja nih pakai mobil legendaris nih, Toyota Super Kijang tahun 86, Ranger ya Om ya? Ranger SSX Om. Nah, Ranger SSX ini kenalin dulu sebelumnya teman saya nih dari Kandang Bersama, Ya. Om Sony nih. Ya, halo. Yang punya dari Toyota Super Kijang ini Ya. sangat langka loh teman-teman. Pengen tahu nih Om, saya boleh kan cobain Boleh, test boleh, drive ya? boleh, siap Om. Kita langsung cobain aja nih teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ini karena mobilnya tahun 86, ini jadi dari posisi parkir ini emang lumayan agak berat. Karena ini belum power steering ya Om Belum ya? power steering. Jadi masih manual. Ah, Tapi dari interior dan gaya-gaya tuh mengingatkan saya pada film-film zaman Warkop nih, Om, nih. ya, Warkop betul. Iya, film-film Dono Om. Tahun 80-an nih. Iya, mantep banget. Nah, ini saya mau bahas sedikit untuk bagian kenyamanan dari berkendara Toyota Super Kijang ini, teman-teman. Mungkin ini tidak power steering, tapi dia sangat stabil kalau jalan. Jadi kalau di tol kenceng-kenceng aman lah Om ya. Masih enak. Masih enak, nggak masih limbo. enak. Nah, untuk persneling juga ini sudah pakai teknologi apa Om? Apa masih kabel ditarik nih? Ini udah pakai hidrolik, 5 speed juga. Oh, udah hidrolik ya? Kalau 5 speed pakai hidrolik, kalau yang 4 speed pakai kabel. Oh, berarti ini udah hidrolik, bukan Hidrolik, kabel. ya. Jadi persnelingnya juga dan koplingnya menurut saya empuk. Nah, untuk bagian suspensi ini teman-teman, kaki-kakinya dia walaupun jadul, tua, tapi ini nyaman sekali. Terlihat dari video yang Iya. tidak rata, jalannya tidak mulus ya Om ya. Sangat stabil dan sangat empuk. Iya. Enggak aclug-aclugan Iya. lah istilahnya Pak Ceper ya. juga masih enak lah. Apa yang enak Om? Ceper juga masih enak. Oh kan ya, ini mobilnya ceper loh Iya. teman-teman. Ini ringnya pakai 17, pakai pelek yang langka. Peleknya apa nih Om? pakai Arbet Om, Arbet. ring 17 ya. Arbet. Ring 17. Jadi Warna hitam untuk juga. persneling dan kupling ini masih sangat enak. Dan untuk setir, walaupun belum power steering, dia stabil banget. Sedangkan untuk visibilitas bagian depan, ini visibilitasnya tuh sangat luas, lega. Secara gitu ya, Toyota Kijang nih Iya, kalau Yap. tidak enak kalau buat keluarga gitu kan. enak banget ya. Nah, untuk bagian kanan dan kiri ini juga terlihat jelas. Jadi menurut saya untuk tahun 2020 dipakai harian juga ini nggak masalah ya Om ya. Iya, pakai jauh terus gitu Om, pakai harian tiap hari. Oh, mantap. Paling jauh pakai kemana Om? Terakhir kemarin Lampung Om, Ke ke Lampung. Lampung ya. Ngapain? Kebetulan antara teman kontes juga, kontes mobil gitu. Gila, ini mobil bukan hanya dipakai harian tapi mobil kontes juga nih. Rugi lah teman-teman kalau teman-teman nggak lihat video ini nih. Nah, mungkin apalagi yang bisa dibahas dari mobil ini Om? Yang pertama ini kan saya chatkan baru 2 kali chat. Dulu pas ngambil kita masih orisinil cuma bladus. Oke. Sama saya disiram warna juga dikasih muda sedikit biar kayak anak muda gitu. Tapi untuk mesin dia masih ori ya. Masih standar, Interior masih juga nih no. teman-teman masih ori ya. Iya. Warna-warnanya tuh coklat-coklat gading. Klasik dapat gitu. Klasik banget, bener kata Om Sony, klasik banget. Ditanjakan juga nih kuat nih. Cara ini berapa cc Om? 1500 cc Om. 1500 cc. ya. Mantap. Jadi ini dia teman-teman test drive saya bersama Om Sony dari Kandang Bersama. Ini Om Sony eksis loh teman-teman. Aduh. Tanya aja di klub-klub Toyota Kijang nih. Pasti pada kenal nih. Cara mobilnya antik gini nih, aduh. Alhamdulillah. Jadi kepincut saya. Ntar saya belok dulu nih teman-teman.
kalau belok emang lumayan terasa nih. Sip, aman. Ya teman-teman, mungkin itu dia test drive saya bersama Om Sony dari Kandang Bersama. Yang belum klik tombol subscribe di channel saya minta tolong untuk klik terlebih dahulu. Lalu kalian like dan sertakan pendapat kalian di kolom komentar. Bagaimana mobil Super Kijang ini kepunyaan Om Sony. Iya. Sebelumnya saya ucapin terima kasih Om Sony ya. Ya, sama-sama Om. Bisa review dan test drive Ya. mobil ini. Walaupun mobil tua ini rasa muda. Lihat aja Om Sony gayanya. Aduh, anak Asik. 4. Anak 4 teman-teman ya. Ya begitu aja teman-teman, saya undur diri dan salam EKTV. EKTV. Dadah. Mantap.